Di usia 20 tahun, aku dibaptis dan mengimani Tuhan Yesus. Khotbah pendeta tentang kasih dan ajaran Tuhan Yesus menghangatkan hatiku. Dan semua saudara-saudariku di gereja sangat saling membantu. Jadi aku sangat senang ikut gereja itu. Aku sering mendengar pendeta berkata, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus kita. Dia bangkit dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Saat dia selesai, dia akan datang untuk kita dan mengantar kita ke surga. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan menyambut engkau. Supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Dan juga di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Lalu kita yang masih hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan-awan, berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama dengan Tuhan selamanya. Pendeta sering berkata kepada kita, selama kita meletakkan keyakinan pada Tuhan, saat Tuhan datang, Dia akan mengangkat kita ke surga dan kita bersamanya selamanya. Di surga tidak ada sedih, rasa sakit, dan air mata. Hanya ada sukacita dan damai. Aku menemukan harapan dan dukungan dalam ayat-ayat ini. Aku yakin, selama ikut Tuhan dan bertahan hingga akhir, aku pasti akan diangkat ke surga dan menikmati berkat Tuhan. Aku selalu berharap Tuhan segera datang untuk mengangkatku ke surga. Saat itu kita semua selalu berpikir begitu. Iya. Hingga suatu hari pada September 2017, aku bertemu Saudara Wang lewat Facebook. Dia bilang kepadaku, Tuhan Yesus telah datang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengungkap kebenaran dan melakukan penghakiman dan penyucian di akhir zaman. Benar. Ketika mendengar kabar ini, aku sungguh kaget. Tuhan Yesus sudah datang kembali. Bagaimana mungkin? Janji Tuhan belum terwujud. Bagaimana mungkin Dia telah kembali? Sebelum Saudara Wang selesai bicara, aku menyela berkata, saat Tuhan Yesus kembali, kita semua akan diangkat ke awan untuk bertemu Tuhan. Namun kita semua masih ada di bumi, belum ada yang diangkat. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus telah kembali? Saudara Wang menyarankanku mencari dan meneliti pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Dia juga bilang akan bersekutu denganku jika aku ada pertanyaan. Namun, karena yang dia katakan berbeda dengan pemahamanku, dan aku cukup sibuk bekerja, aku tidak pernah menghubunginya kembali. Lalu pada bulan November, aku diistirahatkan 1 bulan selagi perusahaanku direnovasi. Jadi mendadak aku punya waktu luang. Aku sering membuka Facebook dan berbincang dengan teman-teman. Aku perhatikan banyak temanku yang mengunggah film, video, artikel kesaksian, video musik, dan lagu pujian dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Aku jadi teringat Saudara Wang pernah bilang bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali. Aku jadi penasaran. Sebenarnya gereja seperti apakah gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini? Kenapa berkembang begitu cepat? Sebuah pepatah yang familiar muncul di benakku. Apa yang berasal dari Tuhan pasti berkembang. Amin. Mungkinkah Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang kembali? Namun, kemudian aku berpikir, kita belum diangkat dan janji Tuhan belum digenapi. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sangat bingung. Lalu suatu hari, saat berbincang dengan temanku, Saudari Lee, melalui Facebook, kutanya padanya, kau pernah dengar tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Katanya dia tahu. Dan itu satu-satunya gereja yang bersaksi secara terbuka bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali. Iya, benar. Dan sepupunya telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Serta 2 kali mengajaknya mendengar khotbah. Dia bilang, khotbah yang didengarnya di gereja itu sangat segar dan mencerahkan. Mereka menjelaskan banyak pertanyaan tentang imannya. Jadi dia memutuskan untuk menyelidiki gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika mendengar Saudari Lee akan menyelidiki gereja itu, aku jadi agak gelisah Iya. dan segera membalasnya. 1 Tesalonika 4 ayat 17 mengatakan, lalu kita yang masih hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan-awan, berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Namun, kita semua masih di bumi. Kita belum diangkat. Jadi bagaimana mungkin Tuhan telah datang kembali? Kau tidak boleh sampai dikaburkan dan disesatkan. Jadi bagaimana respon Saudari Lee? Iya, bagaimana? Kata Saudari Lee, kita tidak boleh dikaburkan. Tetapi juga salah jika menolak membabi buta tanpa menyelidikinya dahulu. Itu bukan kehendak Tuhan. Benar. Jika Tuhan yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang kembali, dan kita melewatkannya karena tidak mau menyelidiki, kita pasti akan menyesalinya. Benar.
Tuhan Yesus berfirman, Dia yang mencari menemukan, dan bagi yang mengetuk pintu akan dibukakan. Selama mencari dengan pikiran terbuka, kita pasti menerima hasilnya. Benar. Kupikir apa yang dikatakan Saudari Lee sangat masuk akal. Menyambut Tuhan berpengaruh langsung pada masuknya kita ke kerajaan surga. Dan itu tidak bisa dianggap remeh. Benar. Jadi, kukunjungi situs Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa bersama Saudari Lee untuk menyelidiki lebih jauh. Kami menonton film pengangkatan dalam penderitaan, di mana ada percakapan 3 orang yang memberi kesan mendalam bagiku. Di adegan itu, Saudara Guo membaca nubuat dari kitab Wahyu. Kemudian aku berbalik untuk melihat suara yang berbicara denganku. Dan saat berpaling, kulihat 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengahnya ada orang yang menyerupai anak manusia. Barang siapa memiliki telinga, dengarkanlah ucapan Roh kepada gereja-gereja. Katanya, ayat itu menunjukkan saat Tuhan kembali di akhir zaman, Dia akan berinkarnasi sebagai anak manusia untuk bicara pada gereja-gereja. Tuhan Yesus juga berfirman, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kita harus menjadi gadis bijaksana dan mencari suara Tuhan. Dimanapun Roh Kudus bicara kepada gereja, di sanalah suara Tuhan berada. Begitu juga penampakan dan pekerjaan Tuhan. Hanya setelah kita mendengar suara Tuhan, menerima pekerjaannya, dan kembali ke hadapan tahta Tuhan, kita akan diangkat. Benar. Aku paham pengangkatan melibatkan mendengar suara Tuhan, menerima inkarnasi anak manusia, dan datang ke hadapan Tuhan. Ini makna pengangkatan yang sebenarnya. Kita tidak akan diangkat jika tidak menerima kembalinya Tuhan. Tuhan akan meninggalkan kita. Benar. Saudara Cho bersekutu. Tuhan menjadi daging sebagai anak manusia untuk melakukan pekerjaannya di bumi pada akhir zaman. Kita diangkat ketika menerima inkarnasi anak manusia. Kita harus menjadi gadis bijaksana dan mencari suara Tuhan. Menemukan perkataan Roh Kudus dan menerima Tuhan berarti kita benar-benar diangkat. Lalu Saudara Cheng berkata, kini kita tahu arti pengangkatan yang sebenarnya. Pengangkatan itu saat Tuhan datang ke bumi untuk menemukan kita ketika kita mendengar suaranya dan akhirnya kembali ke hadapannya. Bukannya diangkat dari tempat rendah ke tempat tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan ada di surga dan akan mengangkat kita ke surga. Tetapi ini hanya isapan jempol dari imajinasi kita. Tidak seperti itu. Benar. Saat menonton sampai di titik itu, aku jadi agak bingung. Jadi kutanya Saudari Lee, ini berbeda dengan konsep pengangkatan yang kupahami. Apa artinya selama ini aku salah paham soal pengangkatan? Pendetaku selalu menggambarkan pengangkatan seperti ini. Pengangkatan berarti Tuhan Yesus mengangkat kita ke angkasa untuk bersamanya saat Dia kembali. Apa pemahaman ini benar-benar salah? Saudari Lee menjawab, apa yang mereka katakan itu mencerahkan. Lagi pula Alkitab bilang bahwa hanya yang kudus yang bisa lihat Tuhan. Apa orang yang masih mengulang dosa lalu mengaku seperti kita pantas melihat Tuhan? Tidak. Bukankah konsep tentang kita diangkat ke angkasa untuk bertemu Tuhan itu agak kabur? Aku dengar saudara-saudari dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa berkata bahwa Tuhan Yesus hanya melakukan penebusan yaitu mengampuni dosa-dosa manusia. Tetapi watak rusak dan natur berdosa manusia belumlah terselesaikan. Manusia masih sering berdosa dan menentang Tuhan hingga mereka tidak bisa masuk kerajaannya. Untuk menyelamatkan manusia, Tuhan harus datang dalam daging pada akhir zaman. Dengan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, Dia mengungkap kebenaran, menghakimi dan mentahirkan manusia. Untuk mencabut penyebab dosa manusia, agar manusia bebas dari dosa, diselamatkan dan masuk kerajaan Tuhan. Jadi kurasa pengangkatan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Setelah mendengar Saudari Lee bicara, aku juga merasa ada misteri dalam konsep pengangkatan dan aku ingin mencari tahunya. Jadi kami menghubungi Saudara Wang dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyampaikan kebingungan kami padanya. Kubilang, 1 Tesalonika 4 ayat 17 menyatakan, lalu kita yang masih hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan-awan, berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Kami melihat di film pengangkatan dalam penderitaan. Pengangkatan berarti mendengar suara Tuhan di bumi dan menerima firman dan pekerjaannya saat Dia kembali. Itu tidak seperti yang dikatakan Alkitab, diangkat ke angkasa untuk bertemu Tuhan. Bukankah ini bertentangan dengan Alkitab? Lalu apa kata Saudara Wang? Iya. Dia berkata begini, tidak ada manusia yang bisa sungguh mengerti misteri tentang pengangkatan. Hanya Tuhan yang tahu. Benar. Kita harus mencari kebenaran berdasarkan firman Tuhan dan nubuat dalam kitab Wahyu. Hanya ini yang benar. Iya, benar. Benar. Apa yang dikatakan dalam doa Bapa kami?
Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu terjadilah di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan pada kita, kerajaan Tuhan akan turun ke bumi pada akhir zaman, bukan di surga. Kehendak Tuhan akan berlaku di bumi, seperti juga di surga. Dan juga kitab Wahyu mengatakan, dan aku, Yohanes, melihat kota kudus Yerusalem baru yang turun dari Tuhan di surga, dipersiapkan sebagai mempelai perempuan yang didandani untuk pengantinnya, dan aku mendengar suara nyaring dari surga. Lihat, bait suci Tuhan bersama manusia, dan dia akan tinggal bersama mereka dan mereka jadi umatnya. Dan Tuhan sendiri akan bersama mereka, jadi Tuhan mereka. Kerajaan-kerajaan di dunia jadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan dia akan memerintah selama-lamanya. Amin. Nubuat ini menyebutkan, bait suci Tuhan bersama manusia, kerajaan-kerajaan di dunia jadi milik Tuhan kita dan Kristusnya. Dan Yerusalem baru yang turun dari Tuhan di surga. Firman ini membuktikan bahwa Tuhan akan membangun kerajaannya di bumi pada akhir zaman. Dia akan hidup di antara manusia. Dan semua bangsa-bangsa di dunia akan menjadi kerajaan Kristus. Jika kita teguh pada kepercayaan kita bahwa kerajaan Tuhan ada di surga dan saat Tuhan kembali kita akan diangkat ke surga, bukankah nubuat itu jadi tidak berarti? Benar. 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 Mendengar ini, aku berpikir, selama jadi orang Kristen, aku selalu membaca doa Bapa kami, bahwa kerajaan Tuhan akan datang dan kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Kitab Wahyu dengan jelas menyebutkan, bait suci Tuhan bersama manusia, kerajaan-kerajaan di dunia jadi milik Tuhan kita dan Kristusnya, dan Yerusalem baru yang turun dari Tuhan di surga. Semua ini dinyatakan dengan sangat jelas. Bagaimana bisa aku tidak sadar? Kenapa para pendeta dan pengkhotbah tidak menyebutkan bab ini? Khotbah orang-orang dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini sangat mencerahkan. Mereka menyebut semua dengan jelas dan gamblang. Makin didengar, aku makin tertarik. Namun, masih ada pertanyaan yang mengganjal. Jadi kutanya Saudara Wang, diskusimu tentang Tuhan membangun kerajaannya di bumi terasa segar dan baru dan sesuai dengan Alkitab. Namun Tuhan Yesus juga berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan menyambut engkau, supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, dia mempersiapkan tempat untuk kita, jadi tempat itu seharusnya ada di surga. Apa ada pemahaman lain dari bagian ini? Saudara Wang menjawab, dengan persekutuan ini, ada misteri dalam semua firman Tuhan. Kita tidak bisa batasi pekerjaan Tuhan berdasarkan gagasan dan imajinasi kita. Karena pekerjaan Tuhan tidak bisa diduga. Benar. Setelah Tuhan menyelesaikan semua pekerjaannya dan mewujudkannya di depan kita, kita baru bisa jelas melihatnya. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dan lihat buah pekerjaan Tuhan, aku baru sadar. Arti Tuhan menyiapkan tempat untuk kita. Artinya Tuhan jadi daging di akhir zaman untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Dan menetapkan sejak awal bahwa kita akan lahir di akhir zaman untuk menerima pekerjaannya. Ini menggenapi ucapan Tuhan Yesus. Supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Jadi kalian bisa lihat, tempat yang dipersiapkan Tuhan Yesus untuk kita ada di bumi, bukan di surga. Iya. Mendengar ini, aku sadar betapa bodoh diriku. Tuhan datang ke bumi pada akhir zaman untuk berbicara dan bekerja, tetapi aku masih menatap awan, menunggu Tuhan mengangkatku ke angkasa. Aku sungguh telah salah paham. Bagaimana mungkin aku bisa menyambut Tuhan dan diangkat? Benar. Kemudian, Saudara Wang membaca satu bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita lihat. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, ketika Tuhan dan manusia masuk ke tempat perhentian bersama-sama, itu artinya umat manusia telah diselamatkan dan iblis telah dimusnahkan, bahwa pekerjaan Tuhan di dalam diri manusia telah selesai sepenuhnya. Tuhan tidak lagi terus bekerja di dalam diri manusia, dan manusia tidak akan lagi terus hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan sibuk lagi, dan manusia tidak akan terus-menerus bergerak. Tuhan dan manusia akan masuk ke tempat perhentian bersama-sama. Tuhan akan kembali ke posisinya yang semula, dan setiap orang akan kembali ke posisinya masing-masing. Keduanya merupakan tempat tujuan
di mana Tuhan dan manusia akan tinggal setelah seluruh pengelolaan Tuhan selesai. Tuhan memiliki tempat tujuan Tuhan dan manusia memiliki tempat tujuan manusia. Sementara beristirahat, Tuhan akan terus membimbing seluruh umat manusia dalam kehidupan mereka di bumi. Dan sementara dalam terangnya, manusia akan menyembah satu-satunya Tuhan yang benar di surga. Tuhan tidak lagi akan tinggal di antara umat manusia, dan manusia juga tidak akan dapat hidup bersama dengan Tuhan di tempat tujuan Tuhan. Tuhan dan manusia tidak dapat hidup di alam yang sama. Sebaliknya, keduanya memiliki cara hidup mereka masing-masing. Tuhan adalah pribadi yang membimbing umat manusia, dan seluruh umat manusia adalah perwujudan dari pekerjaan pengelolaan Tuhan. Manusia adalah orang-orang yang dipimpin dan tidak memiliki esensi yang sama dengan Tuhan. Beristirahat artinya kembali ke tempatnya yang semula. Oleh karena itu, ketika Tuhan masuk ke tempat perhentian, itu artinya Tuhan kembali ke tempatnya yang semula. Tuhan tidak akan lagi tinggal di bumi atau berada di antara umat manusia untuk berbagi sukacita dan penderitaan mereka. Ketika umat manusia masuk ke tempat perhentian, itu artinya manusia telah menjadi ciptaan yang sejati. Mereka akan menyembah Tuhan dari bumi dan menjalani kehidupan manusia normal. Manusia tidak akan lagi membangkang kepada Tuhan atau menolak Dia, dan akan kembali ke kehidupan Adam dan Hawa yang semula. Ini akan menjadi kehidupan dan tempat tujuan Tuhan dan umat manusia setelah mereka masuk ke tempat perhentian. Kekalahan iblis adalah kecenderungan yang tidak terelakkan dalam peperangan antara Tuhan dan iblis. Dengan demikian, masuknya Tuhan ke tempat perhentian setelah menyelesaikan pekerjaan pengelolaannya dan keselamatan penuh manusia, serta masuknya manusia ke tempat perhentian menjadi kecenderungan yang tidak terelakkan. Tempat perhentian manusia adalah di bumi, dan tempat perhentian Tuhan adalah di surga. Sementara manusia menyembah Tuhan di tempat perhentian, mereka akan hidup di bumi. Dan sementara Tuhan memimpin umat manusia yang tersisa di tempat perhentian, Dia akan memimpin mereka dari surga, bukan dari bumi. Kemudian Saudara Wang berkata, "Di bumilah pada awalnya Tuhan pertama kali menciptakan manusia dari debu. Dan ketika manusia dirusak oleh iblis, di bumi juga Tuhan membimbing dan menebus manusia melalui pekerjaannya. Iya. Kini pada akhir zaman, Tuhan telah kembali berinkarnasi dalam daging, mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan mentahirkan manusia untuk menyelesaikan kedosaan manusia dan membuat sekelompok para pemenang. Mereka bisa mendengar firman Tuhan, tunduk padanya, dan ikut jalannya. Kehendak Tuhan akan dilaksanakan, dan kerajaan Kristus akan diwujudkan di bumi ini membawa kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Saat pengelolaan Tuhan untuk keselamatan manusia selesai, Dia akan mengalahkan iblis. Kekuatan iblis tidak bisa lagi mengganggu dunia. Yang tersisa hanya mereka yang diselamatkan Tuhan. Dan manusia tidak akan lagi memberontak dan menentang Tuhan. Manusia akan hidup dalam damai, tidak ada lagi perang, serta Tuhan dan manusia masuk tempat perhentian bersama. Tempat perhentian Tuhan ada di surga, sementara tempat perhentian manusia ada di bumi. Tuhan akan membimbing umat manusia dari tempatnya di surga, dan manusia akan menyembah Tuhan di bumi menikmati keberadaan surgawi. Ini kehidupan harmonis dan indah yang disiapkan Tuhan bagi manusia. Benar. Itulah yang akhirnya akan dicapai oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ada hal yang sangat praktis tentang ucapan Saudara Wang. Saat iblis dihancurkan, dunia akan bebas dari kegelapan dan kekuatan jahat, dan kehidupan yang Tuhan rencanakan untuk kita akan menjadi kehidupan paling indah. Iya. Benar. Gagasanku tentang pengangkatan begitu kabur. Tuhan membuat manusia hidup di bumi. Bagaimana manusia begitu mudah naik ke surga? Benar. Jika benar Tuhan mengangkat manusia ke angkasa, bagaimana mereka bisa bertahan tanpa makanan atau tempat tinggal? Benar. Iya. Iya. Konsep bertemu Tuhan di angkasa sungguh hasil gagasan dan imajinasi manusia. Itu pola pikir yang sangat kekanak-kanakan. Benar
Aku sering mendengar pendeta bicara tentang bagaimana kerajaan Tuhan di surga. Aku sungguh meyakininya dan sangat ingin diangkat ke surga. Kurasa pendeta dan pengkhotbah juga tidak mengerti Alkitab. Mereka salah mengartikan firman Tuhan berdasarkan gagasan mereka. Mereka sungguh menyesatkan orang. Iya, benar. Saudara Wang melanjutkan persekutuannya berkata, adapun arti pengangkatan yang sebenarnya, mari kita lihat apa isi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, diangkat bukan berarti diangkat tinggi seperti yang orang bayangkan. Ini kesalahan yang besar. Diangkat mengacu pada penentuanku sejak semula dan kemudian pemilihanku. Ini ditujukan kepada semua orang yang telah kutentukan sejak semula dan kupilih. Semua orang yang diangkat adalah anak sulung atau anak atau mereka yang adalah umat Tuhan. Ini yang paling tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Mereka yang akan mengambil bagian dalam rumahku, kelak adalah mereka yang diangkat di hadapanku. Ini sepenuhnya benar, tidak akan pernah berubah dan tidak dapat dibantah siapapun. Ini serangan balik terhadap iblis. Siapapun yang kutentukan dari semula akan diangkat di hadapanku. Amin. Amin. Saudara Wang bersekutu. Pengangkatan tidak seperti yang kita bayangkan. Bukan diangkat dari bumi ke awan untuk bertemu Tuhan. Dan tentu bukan diangkat ke surga. Ide ini muncul karena konsepsi manusia dan pemahaman literal dari ayat-ayat itu. Diangkat sebenarnya mengacu pada menyambut Tuhan dan dibawa ke hadapan Tuhan. Itu berarti bisa mendengar suara Tuhan, menerima dan tunduk pada pekerjaan baru Tuhan, dan ikut jejak langkah anak domba ketika Tuhan datang ke bumi untuk berbicara dan bekerja. Tuhan yang Maha Kuasa telah datang dalam daging untuk mengungkap kebenaran dan melakukan penghakiman dan penyucian. Mereka yang dengar suara Tuhan dan mengikuti pekerjaan baru Tuhan di akhir zaman akan diangkat ke hadapan tahta Tuhan. Mereka inilah para gadis bijaksana, emas, perak, dan permata yang Tuhan bawa kembali ke rumah Tuhan. Mereka berkualitas baik, bisa menerima dan memahami kebenaran, serta memahami suara Tuhan. Mereka telah benar-benar diangkat. Mereka menerima penghakiman dan hajaran firman Tuhan, memperoleh pemahaman tentang Tuhan yang asli, dan watak rusak mereka telah disucikan. Merekalah para pemenang yang dibuat Tuhan sebelum bencana besar. Dan Tuhan akan memimpin mereka ke tujuan akhir yang menakjubkan. Inilah makna sebenarnya dari diangkat ke surga. Syukur Kepada Tuhan. Mereka yang teguh pada gagasan mereka dan menunggu Tuhan mengambil mereka yang menolak menerima penghakiman Tuhan di akhir zaman adalah gadis bodoh. Mereka akan dibuang oleh Tuhan. Jatuh ke dalam bencana, menangis, dan menggertakkan gigi mereka. Seperti dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka yang mampu berdiri teguh dalam penghakiman dan hajaran Tuhan pada akhir zaman, yaitu selama pekerjaan penyucian terakhir, akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke tempat perhentian terakhir bersama Tuhan. Karena itu, semua orang yang masuk ke tempat perhentian akan terbebas dari pengaruh iblis dan sudah didapatkan oleh Tuhan setelah menjalani pekerjaan penyucian terakhirnya. Orang-orang ini yang pada akhirnya akan didapatkan oleh Tuhan akan masuk ke tempat perhentian terakhir. Tujuan penting pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan adalah menyucikan umat manusia dan mempersiapkan mereka untuk perhentian terakhir. Jika tidak, seluruh umat manusia tidak akan pernah bisa mengikuti sesamanya atau masuk ke tempat perhentian terakhir. Inilah satu-satunya jalan agar manusia bisa masuk ke tempat perhentian. Hanya pekerjaan penahiran Tuhan yang akan mentahirkan manusia dari kefasikan, dan hanya pekerjaan hajaran dan penghakimannya yang mampu menyoroti unsur ketidaktaatan manusia. Dengan demikian memisahkan orang yang dapat diselamatkan dari orang yang tidak, dan memisahkan mereka yang akan tetap hidup dari yang akan binasa. Ketika pekerjaan ini berakhir, orang-orang yang diizinkan untuk tetap hidup itu semuanya akan ditahirkan dan memasuki keadaan kemanusiaan yang lebih tinggi, di mana mereka akan menikmati kehidupan manusia yang kedua yang lebih indah di bumi. Dengan kata lain, mereka akan masuk ke hari perhentian manusia dan hidup berdampingan dengan Tuhan. Setelah mereka yang tidak diizinkan hidup dihajar dan dihakimi, wujud asli mereka akan seluruhnya tersingkap. Setelah itu mereka semua akan dimusnahkan, dan sama seperti iblis mereka tidak diizinkan tetap hidup di bumi. Manusia di masa depan tidak akan lagi mencakup orang-orang jenis ini. Orang-orang semacam itu tidak layak masuk negeri tempat perhentian terakhir. Mereka juga tidak layak bergabung pada hari perhentian yang akan dimiliki Tuhan bersama manusia. Karena mereka adalah target penghukuman dan merupakan orang-orang jahat yang fasik. Amin.
Lalu saudara Wang berkata, semua orang yang sungguh percaya pada Tuhan dan mendambakan Tuhan menampakkan diri telah menerima Tuhan yang Maha Kuasa saat membaca firman-Nya dan mendengar suaranya. Dan telah diangkat ke hadapan tahta Tuhan. Mereka menerima ketetapan firman Tuhan dan roh mereka tidak lagi merasa haus. Mereka tidak lagi lemah dan negatif dan tidak lagi hidup terbelenggu dosa tanpa tujuan. Kini mereka hidup dalam terang Tuhan. Setelah menerima penghakiman firman Tuhan, watak rusak mereka berangsur membaik. Dan seiring waktu mereka melepaskan belenggu dosa dan hidup bebas tanpa kekangan. Bukankah ini kehidupan orang yang telah diangkat? Ya. Syukur kepada Tuhan. Persekutuan saudara Wang membantu menjernihkan kebingunganku. Diangkat berarti mendengar suara Tuhan dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Akhirnya aku paham arti sejati dari pengangkatan. Selama ini aku hanya mengerti arti harfiah dari kitab suci. Berdasarkan gagasanku, aku yakin Tuhan akan datang mengambil kita untuk bertemu dengannya. Aku tidak fokus mendengarkan suara Tuhan dan hampir melewatkan kesempatan untuk diangkat. Betapa bodohnya aku dahulu. Kini aku baru sadar, hanya mereka yang diangkat ke hadapan tahta Tuhan, menerima penghakiman firman Tuhan, disucikan dan diubah, yang pantas masuk kerajaan Tuhan dan menerima janjinya. Iya. Pekerjaan Tuhan sungguh bijaksana dan bermakna. Setelah mencari, menyelidiki, dan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku yakin Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali dan menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Aku telah diangkat ke hadapan tahta Tuhan dan menghadiri pesta anak domba. Puji Tuhan atas keselamatannya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.